Berkat transfer terbaru, Tom Haye resmi bergabung dengan klub Prancis peserta Europa League OGC Nice. Simak detail lengkapnya di sini. Terkuak rahasia misterius, tim ofisial ungkap alasan mengapa Pratama Arhan kesulitan debut di Suwon FC. Penjelasannya mengejutkan. Skandal di Timnas Indonesia. Mengapa interaksi pemain dengan fans dibatasi saat melawan Irak dan Filipina? Fakta mengejutkan diungkap. Ini luar biasa. Alasan masyarakat Belanda berdoa untuk Timnas Indonesia lolos Piala Dunia semua karena Nathan Chuaon. Mengapa mereka terpesona? Wow! Shin Tae-yong terharu Kevin Dix mendapat dukungan keluarga untuk perkuat Timnas Indonesia. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Berkat transfer terbaru, Tom Haye resmi bergabung dengan klub Prancis peserta Europa League OGC Nice. Simak detail lengkapnya di sini. Per 30 Juni 2024, kontrak Tom Haye dengan SC Heerenveen resmi berakhir. Tom Haye memutuskan untuk meninggalkan SC Heerenveen dengan status bebas transfer. Lalu kemana gelandang berusia 29 tahun itu akan pergi selanjutnya? Mantan pemain NAC Breda ini mengonfirmasi bahwa ia akan melanjutkan kariernya di luar Belanda. Meskipun sempat dikaitkan dengan Como 1907, rumor tersebut dibantah oleh perwakilan klub yang baru promosi ke Serie A. Ada kabar bahwa Tom Haye masuk dalam radar klub Liga 1 Prancis OGC Nice. Akun yang sering membahas OGC Nice @Nisabasta melaporkan bahwa klub Prancis tersebut berpotensi mendatangkan pemain yang pernah tampil 1 kali bersama Timnas Indonesia itu. Menurut berbagai sumber, OGC Nice tertarik kepada gelandang SC Heerenveen yang kontraknya berakhir pada musim panas ini, Tom Haye. Pemain ini menutup musim dengan torehan 4 gol dan 4 assist, tulis akun @Nisabasta. Sebelumnya, pemandu bakat OGC Nice Bertinho menegaskan bahwa Tom Haye cocok bermain untuk timnya. Kreativitas yang dimiliki Tom Haye sangat dibutuhkan oleh OGC Nice. Kami membutuhkan tambahan pemain di lini tengah yang kurang memiliki kreativitas. Kami membutuhkan seorang pemimpin yang dapat membawa kreativitas, dan kami fokus pada beberapa pemain, tulis Bertinho di akun X-nya @Bertinho06. Menarik untuk dinantikan kemana Tom Haye akan berlabuh selanjutnya. Harapannya Tom Haye terus berkarir di Eropa sehingga dapat membagikan pengalamannya di level tertinggi kepada para pemain Indonesia lainnya. Terkuak rahasia misterius, tim ofisial ungkap alasan mengapa Pratama Arhan kesulitan debut di Suwon FC. Penjelasannya mengejutkan. Klub Suwon FC dari Liga Korea Selatan menjelaskan mengapa Pratama Arhan mengalami kesulitan untuk melakukan debut bersama tim dalam musim ini. Meskipun kompetisi Liga Korea Selatan sudah berjalan hingga pekan ke-14, Pratama Arhan yang merupakan bek utama Timnas Indonesia belum juga tampil untuk Suwon FC. Meskipun sudah bergabung dengan Suwon FC selama lebih dari 3 bulan, Pratama Arhan belum mendapat kesempatan untuk bermain di Liga Korea Selatan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa ia lebih sering bermain untuk Timnas U23 Indonesia dalam turnamen seperti Piala Asia U23 dan Playoff Olimpiade 2024 selama sebulan terakhir. Apalagi persaingan di posisi bek kiri Suwon FC sangat ketat dengan Park Cheol-woo yang selalu menjadi pilihan utama. Suwon FC menjelaskan bahwa Pratama Arhan akan menghadapi kesulitan untuk debut karena persaingan yang ketat di posisi bek kiri. Meskipun pelatih berharap untuk memainkannya, panggilan dari Timnas U23 Indonesia menghambatnya. Kim Eun-jung, pelatih Suwon FC, menyatakan bahwa Pratama Arhan dalam kondisi baik sebelum dipilih sebagai anggota Timnas U23 Indonesia. Ini menunjukkan perbedaan peran antara Timnas dan klub, di mana Pratama Arhan mengalami kesulitan mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih klubnya. Arhan dalam kondisi baik sebelum dia terpilih menjadi anggota tim Olimpiade Timnas U23 Indonesia pada bulan April dan awal Mei.
Jika dia tidak terpilih pada saat itu, dia bisa saja bermain, kata Kim Eun-jung. Sekadar informasi tambahan, Pratama Arhan merupakan salah satu pemain kunci timnas U23 Indonesia dan timnas Indonesia senior. Namun hal ini bertentangan dengan minimnya waktu bermainnya di klubnya. Ini menunjukkan bahwa ia mengalami kesulitan mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih saat bersama klub. Skandal di timnas Indonesia. Mengapa interaksi pemain dengan fans dibatasi saat melawan Irak dan Filipina? Fakta mengejutkan diungkap. Dokter Timnas Indonesia Alvan Nur Asyar menegaskan bahwa untuk mengurangi risiko penyebaran virus, penggemar tidak boleh masuk ke hotel tempat para pemain menginap. Dr. Alvan juga mengakui bahwa ada kemungkinan virus menyebar di skuad Timnas Indonesia saat FIFA Matchday terakhir di Jakarta saat berhadapan dengan Vietnam, terutama karena interaksi antara pemain dan penggemar. Oleh karena itu, Timnas Indonesia berencana untuk membatasi interaksi antara pemain dan penggemar di masa mendatang, termasuk melarang penggemar masuk ke hotel tempat para pemain menginap. Menyimak pengalaman sebelumnya Maret lalu, Timnas Indonesia akan mengatur pembatasan interaksi antara pemain dan penggemar. Saat ini banyak pemain Timnas Indonesia yang terinfeksi virus, sehingga beberapa pemain tidak bisa berpartisipasi dalam pertandingan. Bahkan beberapa pemain juga gagal berangkat ke Vietnam untuk pertandingan tandang berikutnya. Sebelum dan sesudah pertandingan pertama melawan Vietnam, sebagian besar pemain merasa sakit, ujar Shin Tae-yong saat itu. Saya tidak tahu apakah ini hanya terjadi di Asia Tenggara atau hanya di Jakarta dan Indonesia. Dokter Timnas Indonesia Alvan Nur Asyar mengakui bahwa salah satu penyebab para pemain terinfeksi virus adalah kontak fisik antara pemain dan penggemar. Semua kemungkinan ada termasuk kontak dengan penggemar, kata Dr. Alvan. Karena virus dapat menyebar melalui udara seperti batuk dan pilek. Saat itu kami juga berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam, tetapi penyebabnya masih misterius. Gejalanya mirip dengan COVID-19, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan negatif. Untuk mengantisipasi hal ini di masa mendatang, Timnas Indonesia akan memberlakukan pembatasan, terutama di hotel tempat para pemain menginap dengan melarang penggemar masuk ke dalamnya. Kami melakukan tindakan preventif, jadi kami mohon maaf kepada penggemar jika ada pembatasan-pembatasan ini demi kebaikan bersama setelah ini, ujar Dr. Alvan. Kami telah berdiskusi dengan Pak Sumarji, karena kami harus mengantisipasi hal-hal seperti ini. Kita tidak tahu bagaimana pergerakan virus ini, jadi kita harus waspada. Ini luar biasa. Alasan masyarakat Belanda berdoa untuk Timnas Indonesia lolos Piala Dunia semua karena Nathan Chuaon. Mengapa mereka terpesona? Sejumlah netizen asal Belanda ternyata ikut memantau perkembangan Timnas Indonesia yang saat ini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keterlibatan masyarakat Belanda yang mendoakan Timnas Indonesia terlihat dalam sebuah postingan klub Eredivisie SC Heerenveen. Pada saat itu Heerenveen menyebut Nathan Chuaon yang sedang berjuang membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia 2024. Dalam postingan tersebut, beberapa netizen Belanda menyadari bahwa banyak pesepak bola asal negara mereka yang memilih untuk membela Timnas Indonesia. Meski para pemain berdarah Belanda itu memilih membela negara lain, masyarakat Belanda tetap menghormati keputusan mereka. Bahkan ada yang mendoakan agar dengan kehadiran para pemain naturalisasi berdarah Belanda, Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka para pemain naturalisasi Timnas Indonesia gagal menembus Timnas Belanda, tetapi mereka tetap keren memilih mewakili negara Anda, bunyi salah satu komentar warga Belanda di Instagram SC Heerenveen. Bakal lebih baik jika mereka Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, sahut netizen Belanda lainnya. Tentu saja, komentar netizen Belanda ini mendapatkan respons positif dari para pencinta sepak bola di tanah air. Sayangnya, Nathan dan Tom Haye yang juga pemain Timnas Indonesia tidak akan memperkuat SC Heerenveen musim depan. Nathan kembali ke klubnya Swansea City, sedangkan Haye berstatus tanpa klub karena kontraknya dengan Heerenveen berakhir pada musim panas 2024 ini.
Kini keduanya pun fokus bersama timnas Indonesia untuk dua laga tersisa di babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda akan menghadapi timnas Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Wow! Sintayong terharu Kevin Dix mendapat dukungan keluarga untuk perkuat timnas Indonesia. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Dix sering dikaitkan dengan timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Dix masuk dalam rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Namun, ada kabar bahwa Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya. Baru-baru ini, admin akun Instagram @GarudaDiaspora_ID dihubungi oleh salah satu anggota keluarga Kevin Dix. Keluarga tersebut memastikan bahwa Kevin Dix tidak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Malahan, pemain berusia 27 tahun itu selalu memikirkan timnas Indonesia. Salah satu orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix membantah rumor yang beredar mengenai penolakan Kevin Dix terhadap timnas Indonesia. Orang terpercaya yang namanya tidak ingin dipublikasikan mengatakan bahwa rumor tersebut palsu, tulis akun Instagram @GarudaDiaspora_ID. Kevin Dix justru memikirkan banyak hal terkait timnas Indonesia dan ia mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya, lanjut laporan tersebut. Sayangnya PSSI kabarnya hingga saat ini belum menghubungi Kevin Dix lagi. Bukan tidak mungkin jika PSSI kembali melakukan pendekatan, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini siap memperkuat timnas Indonesia. Namun menurut sumber terpercaya dan terdekat Kevin Dix, sampai saat ini Kevin Dix maupun agennya belum mendapatkan pesan dari pihak PSSI terkait ajakan untuk membela timnas Indonesia, tegas akun tersebut. Jika Kevin Dix bersedia membela timnas Indonesia, tentu akan menjadi hal yang luar biasa. Tenaganya bisa diandalkan sebagai bek tengah atau wing back kanan. Dengan 4 gol dan 2 assist bersama FC Copenhagen musim ini, kehadiran Kevin Dix sangat dibutuhkan timnas Indonesia dalam menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, apakah Kevin Dix akan bergabung dengan timnas Indonesia sebelum September 2024 atau sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai? Mengintip rahasia, 5 negara penguasa di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 1 akan guncang timnas Indonesia. Skuad asuhan Sintayong hanya membutuhkan tambahan 3 poin dari 2 laga sisa di grup F untuk memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak ketiga ini akan diikuti oleh 18 negara yang dibagi menjadi 3 grup, masing-masing berisi 6 tim. Tim-tim yang finish di posisi pertama dan kedua di setiap grup akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat 3 dan 4 harus melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai, AFC akan melakukan drawing pada Juli atau Agustus 2024. Pada saat drawing, AFC akan membagi 18 negara ke dalam 6 pot, masing-masing berisi 3 negara. Karena menempati ranking FIFA paling rendah, timnas Indonesia akan berada di pot 6. Mereka akan menghadapi tim-tim dari pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika skenario terburuk terjadi, timnas Indonesia bisa masuk ke grup neraka dengan tim terkuat dari setiap pot. Berikut adalah 5 negara terkuat yang bisa menjadi lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 5. Suriah. Di pot 5, kemungkinan besar akan diisi oleh Cina, Suriah, dan Palestina. Suriah adalah yang terkuat di pot ini, terbukti hampir lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia meski berada satu grup dengan Korea Utara. 4. Yordania.
Yordania akan ditempatkan di pot 4 bersama Oman dan Bahrain. Secara kekuatan, Yordania lebih unggul dibanding Oman dan Bahrain. Keberhasilan Yordania lolos ke final Piala Asia 2023 menjadi tolok ukur kekuatan mereka. 3. Irak. Pot 3 akan diisi oleh Irak, Uzbekistan, dan Uni Emirat Arab. Irak dianggap paling kuat di antara ketiganya. Keberhasilan Irak mengalahkan Jepang di fase grup Piala Asia 2023 menjadi bukti kekuatan mereka. 2. Australia. Pot 2 akan diisi oleh Australia, Qatar, dan Arab Saudi. Australia adalah yang paling kuat di pot ini. Di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Australia selalu menang dalam 4 laga awal tanpa kebobolan. 1. Jepang. Pot 1 akan diisi oleh Jepang, Iran, dan Korea Selatan. Dalam kondisi normal, Jepang adalah yang terkuat. Jika satu grup dengan Jepang, timnas Indonesia harus siap menghadapi tekanan baik saat bermain kandang maupun tandang. Dengan tantangan yang ada, timnas Indonesia harus bersiap menghadapi lawan-lawan kuat untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Drama besar di lapangan bagaimana Filipina mencuri strategi dari pertarungan melawan timnas Indonesia untuk menaklukkan ASEAN Cup 2024. Filipina akan bersaing dengan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 di grup B bersama dengan Vietnam, Myanmar, dan Laos. Sebelumnya, Filipina dan timnas Indonesia pernah berada dalam grup yang sama pada Piala AFF tahun 2022. Dalam pertemuan terakhir di Piala AFF tahun 2022, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina 2-1. Timnas Indonesia akan bertemu Filipina 2 kali pada tahun 2024 di markas mereka masing-masing. Pertemuan pertama dijadwalkan pada 11 Juni 2024 di mana timnas Indonesia akan memainkan pertandingan penting untuk melaju ke putaran ketiga melawan Filipina. Pertemuan kedua akan berlangsung pada 7 Desember 2024 yang juga merupakan pertandingan terakhir fase grup ASEAN Cup 2024. Federasi Sepak Bola Filipina menyatakan bahwa hasil undian grup memberi keuntungan bagi tim mereka karena Vietnam dan timnas Indonesia adalah lawan yang sudah familiar. Freddy Gonzalez, Direktur Tim Nasional PFF, menyebut keakraban dengan kedua tim tersebut memberikan manfaat bagi tim Filipina. PFF juga mengakui bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia dan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi persiapan yang penting bagi tim Filipina. Sebelum melawan timnas Indonesia, Filipina akan berhadapan dengan Vietnam pada 6 Juni 2024 di Stadion Maidin, Hanoi. Mereka berharap bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia akan menjadi persiapan yang baik sebelum ASEAN Cup pada November 2024. Selain itu, PFF memiliki ambisi untuk meraih trofi juara ASEAN Cup 2024. Mereka mengapresiasi kepemimpinan Presiden PFF John Gutierrez, pelatih kepala Tom Saintfiet, Direktur Sepak Bola Vince Santos, dan Direktur Teknis Pep Ferrer. Mereka berharap tim Filipina akan tampil lebih baik dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia dan Vietnam, serta akan menjadi langkah awal untuk meraih gelar juara ASEAN pada bulan November mendatang. Skandal terbesar di ASEAN Cup 2024, mengapa timnas Indonesia abaikan gelar juara? Ini alasannya. Sejak tahun 1996, timnas Indonesia belum pernah berhasil meraih trofi dalam turnamen sepak bola antar negara-negara Asia Tenggara yang sekarang dikenal sebagai ASEAN Cup. Pertanyaannya, apa yang menjadi target timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024? Timnas Indonesia selalu ambil bagian dalam turnamen ini sebelumnya. Namun meskipun sudah berpartisipasi sebanyak 14 kali, mereka belum pernah meraih gelar juara. Mereka pernah mencapai final sebanyak 6 kali di tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020, tapi selalu gagal meraih gelar juara, membuat mereka dikenal sebagai spesialis runner-up.
Meskipun begitu, peluang timnas Indonesia untuk menjadi juara di edisi ke-15 ini terbuka lebar berkat dominasi pemain-pemain keturunan dalam skuad saat ini. Ada 12 pemain keturunan yang menjadi bagian dari tim, termasuk Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Sandy Walsh. Dengan tambahan 3 pemain yang sedang dalam proses bergabung, total ada 15 pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia baru-baru ini. Semua pemain ini berkarir di luar negeri. Selain itu, ada juga 3 pemain lokal yang bermain di luar negeri, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Marcelino Ferdinand. Meskipun begitu, kemungkinan timnas Indonesia membawa pemain-pemain naturalisasi terbaiknya dalam ASEAN Cup 2024 yang akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember mungkin akan sulit terwujud. Karena ASEAN Cup bukan bagian dari agenda resmi FIFA, maka para pemain keturunan yang bermain di luar negeri mungkin kesulitan untuk hadir. Pada Piala AFF tahun 2022, Shin Tae-yong hanya bisa membawa Jordi Amat, Mark Klok, Sadil Ramdhani, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan. Apakah ASEAN Cup 2024 penting bagi timnas Indonesia, mengingat mereka belum pernah juara? Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengakui bahwa PSSI belum memberikan target kepada Shin Tae-yong untuk turnamen ini. Kami belum membahas target karena baru saja drawing. Target nanti akan langsung disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ujar Sumarji.